Kalau dia bikin konten aja gitu ya, tapi nggak ningkatin itu, buat apa dia bikin konten? Ya, jawabannya betul. Yeay, selamat mendapatkan 50.000. Mbak, namanya siapa, Mbak? Gaby, Gaby, kerjaannya sebagai apa? e-commerce. Mbak, sebulan terakhir menurut Mbak Gaby tadi ya, Mbak Gaby kerjanya Mbak Gaby bagus nggak sih? Cukup bagus sih. Agak nggak pede nih ya, agak pede karena cukup bagus. Kenapa nggak pede gitu, Mbak? Kenapa bilangnya cukup bagus? Masih gak pede sama diri sendiri sih. Masih mau berganti karir sebenarnya. Oh gitu, Iya. jadi masih ragu dengan karirnya ya. Mbak Lani, saya Samuel. Mbak Lani kerjanya sebagai apa nih sekarang? Aku social media manager. Menurut Mbak Lani nih, kerjaan Mbak Lani sebulan terakhir bagus atau nggak? Lumayan sih. Lumayan. Kenapa lumayan? Apa ukurannya? Ya ada yang lancar, ada yang enggaknya gitu. Cuman ya masih bisa diperbaikin, jadi masih lumayan lancar lah. Oh oke. Mas Luffy kerjanya sebagai apa nih sekarang? Markom, marketing communication. Mas Luffy kerjanya 1 bulan ini bagus atau nggak? Bagus dong. Wih, pede. Orangnya pede nih. Kenapa bisa bilang kerjanya bagus, Mas? Karena sesuai dengan deadline yang dikasih, kemudian feedbacknya juga bagus. Oke, feedback dari siapa? Dari internal, karena saya kan Markom banyak bikin konten untuk internal dan feedbacknya bagus. Halo Mbak, dengan siapa nih? Halo Cesa, Mbak Cesa sekarang kerjaannya sebagai apa? aku sebagai asisten kreatif produser. Selama sebulan terakhir merasa kerjanya bagus atau enggak nih? So-so lah, Kenapa bilang so-so coba? karena udah mau menjelang puasa kayak pengen cepet-cepet lebaran. Halo, dengan siapa nih di sini? Hai, aku Tiara. Sheila, Mbak Tiara dan Mbak Sheila. Mbak Sheila kerjaannya sebagai apa nih sekarang nih? Sibukannya? Digital marketing. Oke. Sheila. sosial media spesialis. Mbak, menurut teman-teman berdua nih, kerjaannya kalian nih dalam sebulan terakhir bagus atau enggak sih? Oke sih. Oke, Oke. naikin sales sih. Oh gitu. Jadi bagus karena ukurannya apa nih? Ya, KPI-nya sales. Mbak pernah dengar istilah KPI nggak? Pernah dengar Oke, singkatannya apa tuh? Key Performance Index. Key Performance Index. Oke, dikit lagi Mbak. Indicator yang benar. Pernah. Singkatannya apa? Key point. Nggak tahu apa. Nggak tahu kepanjangannya. Key Performance Indicator. Iya tahu. Apa singkatannya? KPI, Key Performance Indicator. Pernah. Singkatannya apa tuh? Key performance indicator. Key indicator. Key Performance Indicator. KPI buat seorang e-commerce spesialis seperti Mbak Gaby ini apa sih? GMV. GMV. Oke, jelasin dulu dong GMV itu apa. Apa lagi gross monthly apa ya? Oke. Enggak. Tapi jawabannya benar guys. Jadi GMV itu terukur, jadi itu memenuhi syarat KPI. Jadi gampangnya teman-teman, GMV itu adalah kayak total transaksi yang terjadi di sebuah e-commerce, bener ya. Jadi kalau misalkan satu e-commerce itu dia ada total transaksinya 1 triliun, that's the GMV gitu. Jadi itu menunjukkan seberapa orang menggunakan e-commerce tersebut. Sebagai seorang social media specialist, kira-kira KPI-nya apa? Aku biasa followers, aku insight-nya jadi dari engagement, followers kayak gitu sih. Oke, jadi ada jumlah engagement sama jumlah followers ya. Apakah ini sebuah KPI yang benar? Ya, jawabannya betul. Yeay, selamat mendapatkan 50.000. Kenapa bisa dibilang benar? Karena itu bisa diukur dengan mudah ya, bisa diukur dengan mudah. Jadi namanya KPI harus bisa diukur dengan mudah dan benar bisa dikontrol gitu ya. Apa KPI untuk Markom? Misalnya campaign gitu. Nah, ketika si 5 konten itu udah bisa kita publish, berarti KPI saya sebagai Markom udah tercapai. Oke, nah ini apakah memenuhi unsur-unsur KPI? Kalau saya boleh terjemahkan berarti adalah persentase pemenuhan kebutuhan konten. Jadi kalau dibutuhkan kontennya 5 dan itu achieve 5, maka persentasenya 100% ya. Apakah itu sebuah KPI? Betul ya, karena terukur ya dan datanya juga mudah diambil. Ada requestnya berapapun request yang diminta ke Mas Lutfi, dia bisa selesaikan 100%. Itu bisa jadi salah satu KPI. Selamat Mas Lutfi. Woi, nanti boleh tuh KPI-nya dikasih tauin ke bosnya supaya bisa diukur dengan objektif. Jadi kalau ada KPI kan kita enak kerjanya ya. Ukurannya objektif, bukan berdasarkan suka atau nggak suka gitu. Saya punya 50.000. Oke. Saya akan bagikan ke Mbak. Kalau Mbak bisa sebutin KPI untuk
posisi Mbak, yaitu seorang kreatif. Untuk naikin subscribers YouTube, Oke. naikin viewers, Mhm. sama naikin engagement. Oke, apakah itu KPI yang benar? Oke, kita lihat ya, apakah bisa diukur? Bisa, karena semuanya datanya, betul. Apakah relate dengan pekerjaannya? Bisa, kalau dia bikin konten aja gitu ya, tapi nggak ningkatin itu, buat apa dia bikin konten? Jadi ini adalah jawaban yang benar. Selamat. Apa KPI seorang social media specialist? Coba. Dari sosmed paling kayak engagement sih, engagement naik dari viewers, terus dari total yang check out biasanya di keranjang kuning. Oh, itu masuk juga ya di sana ya. Oke, nanti saya lihat ya apakah benar apa enggak. Kalau dari digital marketing, Aku biasanya sales sih, mulai dari ads, terus juga penjualan organik, konten, campaign. oh jadi ada penjualan yang dihasilkan dari konten organik juga. Betul. Wow, betul. Apakah ini KPI yang benar, teman-teman? Ya, betul. Kenapa saya bilang betul? Karena satu, bisa terukur, dan kedua, relevan dengan pekerjaannya ya. Jadi namanya digital marketing, social media specialist biasanya juga memang diharapkan untuk meningkatkan sales. Dan di zaman sekarang, salesnya itu bisa diukur, bisa ketahuan ini datangnya dari konten yang mana ya dan sebagainya. Jadi selamat buat teman-teman. Terima kasih sudah membantu mengedukasi soal KPI. Oke, Mbak Gaby, saya kasih bonus kalau gitu. Mau ada pertanyaan tentang karir nggak? Karena saya adalah konsultan untuk karir dan juga konsultan untuk HRD. Kalau pindah karir mungkin lagi consider ke KOL atau sosial media sih sebenarnya. Karena mungkin kalau e-commerce kan lebih ke target ya. Mungkin agak pressure kalau misalnya harus achieve target gitu. Target dalam uang ya gitu. Sales gitu kurang sih. Oke, jadi rupanya nggak terlalu nyaman ya kalau ditargetinnya itu uang dan uang gitu. Jadi pengennya pindah ke KOL sosmed specialist. Tapi Mbak, FYI, KOL sekarang juga banyak ditargetin sama uang ya. Jadi dipikir-pikir lagi deh ya gitu. Sama sosmed sekarang juga udah banyak ditargetinnya conversion gitu. Jadi coba dipikir-pikir lagi. Oke, saya kasih bonus. Mau tanya-tanya soal karir nggak? Boleh nih. Kandidat ide buat di marketing ataupun social media specialist gitu. Yang dicari itu apa sih? Pertanyaan bagus. Oke. Jadi yang dicari itu biasanya kita sebutnya ada yang namanya job fit. Job fit itu artinya orangnya fit nggak dengan pekerjaan atau tantangan yang kita kasih. Nah, karena kita tahu digital marketing atau social media specialist itu bukan hanya bisa copy paste ya kan antar satu brand dengan brand lainnya. Kalau dia punya target market yang berbeda, tentu akan sulit lagi untuk dia belajar atau dia harus belajar dari nol lagi. Jadi jawaban singkatnya adalah yang kita cari itu biasanya adalah orang-orang yang punya pengalaman yang relevan dengan target market yang kita punya. Contoh, saya punya brand, target marketnya ibu-ibu. Lalu mbaknya di sini punya pengalaman di brand lain, target marketnya juga ibu-ibu. Nah, biasanya itu chance-nya akan lebih besar, gitu ya. Make sense ya? Karena udah biasa bagaimana meng-engage dan menarik si target atau segmen si ibu-ibu ini. Tapi kalau mbaknya kerja sebagai di brand yang target marketnya anak-anak, terusnya masuk apply ke brand yang target marketnya adalah bapak-bapak, kan jauh banget nih, jauh banget. Nah, biasanya itu akan sedikit diragukan, bisa nggak nih kamu kenal, padahal walaupun kita udah pernah achieve ini dan segala macam. Nah, jadi kesimpulan saran buat teman-teman di sini adalah kalau bisa perbanyak tuh portfolio target market yang sudah pernah dilayani gitu.